Saudara pendengar, sekarang kita akan berbicara tentang sebuah kata yang sangat sering dipakai dalam bahasa Inggris. Ejaannya ialah T-H-E, tetapi diucapkan the or the. Kata itu kita pakai untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu atau khas. Misalnya, di universitas, Chris belajar di perpustakaan. Dalam bahasa Inggris, The library. karena hanya ada satu perpustakaan besar di universitasnya. Chris akan memberikan beberapa contoh lagi. Dengarkan. The library. The kitchen. The garden. Dalam semua contoh tadi, kata itu diucapkan The. Sekarang, coba dengarkan beberapa contoh lain, di mana kata tadi diucapkan dengan cara yang berbeda. The announcer. The end. Dengarkan lagi contoh-contoh tadi, dan coba apakah saudara dapat menangkap perbedaan ucapan kata tadi. The library. The announcer. The kitchen. The end. The garden. Ejaannya sama, tetapi ucapannya berbeda, bukan? Alasannya ialah, kata itu kita ucapkan The di muka kata yang mulai dengan huruf hidup. Misalnya, end. The end. dan ucapan lain kita pakai kalau kata itu diletakkan di muka kata yang mulai dengan huruf mati. Misalnya, Garden. The garden. coba ulangi ungkapan-ungkapan yang berikut dari Chris. Tirukan juga ucapannya. The announcer. The garden. The end. The library. Saudara pendengar, mari kita tinjau contoh-contoh tadi. The announcer. Dalam kursus kita, hanya ada satu orang penyiar. Jadi, The announcer. demikian juga dalam setiap pelajaran hanya ada satu penutup. Jadi dalam bahasa Inggris kita mengatakan The end. dan di rumah Don dan Jane, satu-satunya rumah yang dimilikinya, terdapat The house. And the garden. dalam salah satu pelajaran yang lalu, Don ada di pekarangan dan Jane di dapur. Apakah saudara masih ingat apa yang sedang mereka lakukan? Coba dengarkan. What are you doing? I'm working in the garden. What? I'm in the garden. Working. I'm working in the garden. Rumah biasanya mempunyai sebuah dapur dan sebuah pekarangan. Jane tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Don, karena dia sedang mendengarkan radio. Radio dalam bahasa Inggris ialah Radio. tetapi karena hanya ada satu radio dan satu dapur, jadi kita mengatakan, The radio. The kitchen. coba dengarkan Chris dan ulangilah. The radio. The kitchen. The garden. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan dengan beberapa contoh lain yang memakai kata The. pemimpin negara Australia ialah Perdana Menteri. Dalam bahasa Inggris, The Prime Minister. di Indonesia, pemimpin negara ialah Presiden. Dalam bahasa Inggris, The President. mereka masing-masing tinggal di ibu kota. Dalam bahasa Inggris, The Capital. coba dengarkan Chris. In Australia, the Prime Minister lives in the capital. In Australia, the Prime Minister lives in the capital. In Indonesia, the President lives in the capital. In Indonesia, the President lives in the capital. In Australia, the capital is Canberra.
In Indonesia, the capital is Jakarta. Jadi, dalam tiap negara hanya ada satu Perdana Menteri atau Presiden dan satu ibu kota. Karena itu, dalam bahasa Inggris, kita mengatakan The Prime Minister, the President, the Capital. Coba ucapkan contoh-contoh tadi sesudah Chris. Jangan lupa mengucapkan bunyi pada akhir kata. The President, The President. The Prime Minister. The Capital. Saudara pendengar, berikut ini suatu keadaan yang lain. Siang hari dapat kita bagi dalam 3 bagian, yaitu the morning, done, the afternoon, done, the evening. dalam satu hari hanya ada satu morning, hanya satu afternoon, dan hanya satu evening. Jadi dalam bahasa Inggris kita mengatakan The morning, the afternoon, the evening. Sekarang akan saudara dengar beberapa kalimat lengkap dari Chris. Dia akan mengatakan apa yang dilakukannya setiap hari Sabtu. Dia akan memakai kata In. yang artinya pada dan kata Relax. yang berarti bersantai. Coba dengarkan. I study in the morning. I relax in the afternoon. I study in the evening. Listen again. I study in the morning. I relax in the afternoon. I study in the evening. Chris akan mengucapkan kalimat-kalimat tadi lagi. Coba ulangi. I study in the morning. I relax in the afternoon. I study in the evening. Saudara pendengar, saat ini Chris dan Iwan ada di rumah Don dan Jane. Mereka sedang minum teh di kamar makan bersama Jane, sedangkan Don sedang mencuci piring di dapur. Iwan's cup is empty. Oh, and your cup's empty too, Chris. More tea, Iwan? Yes, please. Chris? Yes, please, Jane. Don, get the teapot, please. It's in the kitchen. Okay. Oh, and the milk jug's empty. And the milk. It's in the refrigerator. In the refrigerator? The teapot? The teapot is on the table. The milk is in the refrigerator. Yes, okay. Oh, dear. Don's hands are wet. Don! What? Oh. The milk isn't in the refrigerator. It's on the floor. Get the mop and a bucket. I think afternoon tea is the wife's job, Iwan. The husband's job is washing dishes. Saudara pendengar, dalam percakapan tadi ada beberapa benda yang disebutkan. Dan di situ hanya terdapat satu dari tiap-tiap benda tersebut yang didahului dengan kata The. Mari kita dengarkan lagi percakapan tadi, dalam mana akan disebut beberapa benda. Dapatkah saudara mengenal 9 di antaranya? Iwan's cup is empty. Oh, and your cup is empty too, Chris. More tea, Iwan? Yes, please. Chris? Yes, please, Jane. Don, get the teapot, please. It's in the kitchen. Okay. Oh, and the milk jug's empty. And the milk, it's in the refrigerator. In the refrigerator? The teapot? The teapot is on the table, and the milk is in the refrigerator. Yes, okay. Oh, dear. Don's hands are wet. Don? What?
milk isn't in the refrigerator. It's on the floor. Get the mop and a bucket. I think afternoon tea is the wife's job, E1. The husband's job is washing dishes. Nah, saudara pendengar, sudah tiba saatnya kami minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi dalam buku saudara. Dan pelajarilah bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran berikutnya, yaitu nomor 12. Dan sekarang saya ucapkan sampai berjumpa kembali.